Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di IOF 25 Channel. Oke, kali ini kami nggak bahas tentang prank ataupun yang seperti biasa. Kali ini kami membahas tentang yang terjadi saat ini ya. Sebelumnya sapa dulu lah kawan-kawan semua. Udah lama kita jumpa ya kan. Hello boy, IOF 25 Channel, gimana kabar kalian semua? Apakah baik-baik saja? Mudah-mudahan bisa saja. Amin, amin, Amin. amin. Ya. Untuk ini siapa nih? Oh iya, kita ada tamu jauh lah pokoknya dari sana. Namanya coba. Ya, perkenalkan nama saya Febrin Sadi, biasa dipanggil Aldi, bisa dipanggil Kenting ya. Banyak panggilannya ya. Iya, betul. Ya, si Aldi ini dulu teman kita juga, teman lama lah bilang. Ya, dari awal sebelum New York tuh udah ada lah sesuatu komunitas yang lain gitu kan. Betul. Si Aldi lah ini orangnya. Jadi kita ngundang Aldi untuk bahas soal tentang virus corona lah, terutama COVID-19 yang sedang terjadi di dunia ini. Bahkan di negara kita sendiri Indonesia juga kena imbasnya. Jadi gimana tuh perkembangan sekarang ini udah apa kali ya kan? Kalau bisa dibilang sih udah Sumatera Utara ini sudah termasuk hampir mendekati zona merah. Merah. Zona merah. Karena ya sama-sama kita tahu juga kan bahwa kebijakan dari pemerintah Pemko ataupun Pemprov baru-baru ini kan diciptakan lockdown terbatas gitu kan, ada penutupan Ya. jalan-jalan gitu kan. Sebagian ya kan. Sebagian jalan gitu. Untuk kita juga tuh ya kan semua biar apa penyebaran tuh nggak terlalu cepat lah gitu. Kita sama-sama kita memang betul bagus untuk kebijakannya itu kebijakan dari pemerintah untuk cepat pemutusan rantai penyebaran virus tersebut gitu kan. Itulah kebijakan pemerintah. Ya untuk kita sebagai orang awam lah jalan. Ya mana bisanya supaya apa? Intinya yang ini semoga baik-baik aja lah di Indonesia ini, biar pekerja-pekerja kita pun makin nggak di rumah aja gitu kan. Sekarang kan di rumah aja tuh banyak yang di rumah banyak betul, kan. Kan betul. kasihan yang menengah ke bawah tuh. Betul, memang betul kan di kebijakan dari pemerintah bahwasanya menganjurkan kita karantina di rumah gitu Betul. kan. Tapi yang namanya kita pekerja kan kita kan harus mencari penghasilan iya, juga itu dah. gitu kan. Ya untuk daily kita yang di lapangan lah khususnya gitu kan. Orang lapangan gitu kan. Yang mengandalkan ya rezeki harian lah gitu. Betul. Mau nggak mau harus terjun Iya. gitu. Terjun. Maupun itu dari perusahaannya kebijakannya tetap kerja ya mau gimana lagi Ya. bilang. Yang penting kita di luar sana tetap safety Ya. gitu kan. Tuh. Untuk pesan-pesannya untuk warga kawan-kawan kita di rumah yang nggak ada kegiatan ya kan. Untuk kalian yang lagi di rumah ataupun apa ya, kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga atau Sering berjemur. Inilah ibaratnya keringat-keringat itu keluarkan lah supaya sehat. Betul. Karena kan dari pemerintah kita disuruh untuk di rumah aja. Betul. Bahkan pun kerja pun dimonitor dari rumah gitu kan. Gitu. Semua kan sekarang. Semua di rumah. di rumah. Contohnya kayak Semua. kawan kita nih, ada si Fahmi namanya, dia kuliah. Dia ngerjain tugas Untuk ujian online. melalui Iya, kuliah online jadi. online Tapi dia curhat aja kemarin. curhat apa dia? Terus dia loh. Stres sampai cakap kotor dia. Aku pening kali ini Mak Jel, Mak Wil katanya gitu ya. Iya, udah terus online. Jalan, tapi uang jalan nggak ada. Mau jajan nggak ada. Kan pemasukan. Ada pemasukan ya. Tapi kalau kuliah yang langsung ke universitasnya dapat uang jajan ya. Betul. Kalau ini Ada statement-statement yang bisa dimainkan gitu ya, ya. Mak uang fotokopi. Iya, betul. Uang skripsi, uang ini, segala macam. Iya, banyak betul. uang ininya. Betul. Tapi kalau kuliah online udah payah lah. Ya, itu Di lah. rumah? Di rumah aja. Di rumah aja. Hashtagnya di rumah Di aja. rumah aja. Nah, itu ya pengawalan ya kan. Makanya sampai pernah kemarin sempat ngecek sosial media sampai quotes-quotes shit post gitu apa segala macam kan yang hobinya rebahan di rumah saat inilah kamu pahlawan sampai seperti itu deh. iya, Sampai ini dah. seperti itu dia. Ini Saat dah. inilah untuk kalian yang sering rebahan di Rebahan, rumah. ini nggak ada dah, kegiatan, ini inilah saatnya momen untuk kalian jadi pahlawan gitu. Betul. Aduh. Yang aturannya nggak ada guna di rumah jadi Iya, berguna sekarang. berguna. Bahkan dulu kalau misalnya kita sering di rumah tidur rebahan kan, kok kurang apa main-main kayak cari kerjaan segala macam. Sekarang udah kau di rumah aja. Saatnya ini kau di rumah aja gitu. Berguna kali ini. Ibaratnya patuh kita sama pemerintah. Betul. Walaupun nggak ada gunanya. Gak ada gunanya bang.
Ibaratnya pengangguran. Inten. Ya. Nah, jadi kau pun apa Pak ya sering-sering mantau gitu kan sosial media. Ya, ngecek-ngecek sosial media juga gitu, Medan, dari Pak, Sumut, website Pemko, Pemprov gitu. Nah, Gitu. Jadi aku mau nanya nih, update terkini berapa sekarang PDP di Sumatera Utara lah khususnya? Perkembangannya. Ya. Kalau untuk per di hari ini sih tadi baru dicek di akunnya Pemprov ya di Facebook, itu untuk yang status PDP yang dirawat saat ini sekitar 77 orang. PDP ya? Untuk yang PDP yang dirawat. Rawat. Untuk PDP negatif sekitar 18 orang. Jadi kalau PDP negatif itu dia udah kita tepatkan udah diponis PDP tapi dia negatif gitu ternyata. Dari pemerintah udah Ya. misalnya ini dia PDP tapi dia negatif. Udah ada Gitu. istilah hasil sampelnya udah keluar Sampel, lah. betul, Negatif ya, ya. betul. Kalau COVID yang untuk yang korban positif sampai saat ini sekitar 14 orang. Situ kan. 14 orang yang positif. Di Sumatera Utara itu. Sumatera Daerah Utara. kita Sumatera Utara Boy. ya. Udah Kita Medan. Medan ya kan. Medan. Yang Khususnya di Medan lah. sangka tuh ODP-nya tuh melunjak ya kan. Kalau untuk ODP inilah yang cukup memprihatin sebetulnya. Iya, prihatinnya nih. Sekitar 4.064 orang. Itulah dia. Itulah kalian. Janganlah ibaratnya kalau udah ada dari pemerintah tuh ya ditegakkan aja lah, nggak usah keluar sana keluar sini. Egoisnya, jangan kesannya egois. Nah untuk kalian lah. Saat inilah kita harusnya bersatu gitu Bersatu. kan. Karena ini udah sistemnya udah kemanusiaan, nggak ada independen individu Ya, apa segala Ya macam. kita juga tahu bahwasanya pemerintah tuh ya maaf cakapnya mohon maaf memang salah dari awal. Betul, Salah betul. langkah di pertamanya. Cuman yang untuk sekarang itu udahlah lupain aja. Ya di sekarang ini kesampingkan aja gitu. udah sekarang ini kita ya sama-sama Kita bergerak sama-sama gitu kan. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Kalau bukan sekarang kapan lagi Itu kan lah. gitu kan? Kalau lagi udah mendekati bulan Ramadan ini kan. Betul. Sedih kali Betul. ya, Pak. Itu sebetulnya yang memprihatinkan. Benar. Bayangkan sedangkan kemarin pernah dengar kabar bahwa statement dari MUI mengatakan bahwasannya sholat Jumat sampai ditiadakan untuk di zona merahnya. Itu Nah, gimana? Di itu, zona Pak? yang sudah ajen gitu kan. Bahkan pun nanti kalau misalnya terjadi di Ramadan, tarawih itu bakal Ditiadakan. ditiadakan juga? Ditiadakan Oh iya, gitu. seperti itu ya? Iya. Fatwa dari MUI kemarin. Itu Jadi kalau memang ibaratnya udah kejam kali nih ya. Mematikan, betul. Mematikan. jadi bulan tahun ini mungkin sedih lah rasanya kan. Sedih lah, prihatin lah kita. Bahkan bukan di Indonesia, di dunia bahkan. Dunia ada. Tengok di Italia sampai ribuan korbannya gitu Iya. kan. Tapi aku tengok di sosmed itu lah, ada dia setiap per 100 tahunnya tuh ada penyebab virus corona ini. Memang betul, Iya. kalau untuk soal itu memang ada artikelnya, tapi Ada ya. kalau yang untuk kesannya kita walau-walam, kita nggak bisa nerekam Betul, gitu kan. betul. Cuman ya kalau artikelnya tuh pasti ada. ada gitu. Ya mungkin mereka lebih meneliti lah gitu Iya, istilahnya. Meneliti ya. Kalau kita kan ya kita cross check di sosial media kan, kita saring Belum gitu. tahu, kan. belum tahu ininya ya. Masih kita perbandingkan gitu kan. Iya. Ya, itu semua kan balik lagi utusan. Bahkan pun kemarin kan sempat juga ada berita bahwasannya 8 tenaga medis itu yang meninggal gitu kan. Salah satunya dari Medan. Itu ada. gara-gara? Itu kemarin karena dia dokter, jadi dia ditugaskan untuk menangani pasien yang terkena COVID-19 ini kan. ini. Jadi mungkin dia terkena atau segala macam, ya dia kurang safety juga mungkin kan, ya kita prihatin dia meninggal gitu. Salah satunya dokter Ucok Martin kalau tidak salah. Ucok Martin kalau nggak salah. Itu Dia dari Medan. rumah sakit. Rumah sakit Adam Malik. kalau Adam nggak Malik salah. ya? Kalau nggak salah, rumah sakit Adam Malik. Udah wafat lah ya. Udah wafat. Ya kalau bisa dibilang dia udah bisa disebut the real pahlawan gitu kan. Iyalah, Dia udah menyembuhkan, dia membantu. Dia udah berusaha keras. Tapi gitu kan. nyawa itu kan itulah. Itulah Kembali lagi ya. kalau untuk sekarang itu tenaga medis itu taruhnya sekarang nyawa. Nyawa ya. Nyawa. Kasihan betul. kali, betul. Nyawa. Itulah mereka paling terdepan lah di lini Iya. terdepan melawan Iya. wabah ini. Kontak gitu. terdepan lah untuk saat ini gitu kan. Udah semangat lah untuk dokter-dokter Indonesia. Terutama untuk dokter Tirta juga kan. Kita ya. Dia dengar kita kabarnya juga dia lagi kondisi isolasi diri di Iya. di rumah. Tapi kan. tapi aku dari ini kabarnya barusan alhamdulillah ya, dokter kita tuh nggak kena. gitu. Alhamdulillah. Gejala cuman ya. gejala aja lah gitu. Iya, Gejala ya. ada demam batuk gitu kan. negatif. Karena mungkin dia capek. Karena kan kita tengok track record dia kan, dia turun ke lapangan, dia buat gerakan Iya, gitu betul, kan. betul. Mengapain Iya, Masker. betul. Pengadaan Sanitizer masker, semua. iya. Dia buat hashtag gerakan 1000 nutrisi kalau Buat, tidak salah nah, gitu betul. kan, dia pembagian masker. Mantap kali. Bahkan Luar dia biasa. membeli masker dalam rumah pribadinya sendiri Oh, gitu. Nah, tuh patut contoh ya. Tuh. Itu dia. Pernah kita cek di sosial media kan
asisten Pemko kan meninggal kemarin. Oh iya, Asisten ada. Pemko meninggal. Asisten wali kota. Asisten wali kota, asisten Pemko lah. Katanya ada cerita miris juga tuh, Pak. Awalnya gini kemarin kalau tidak salah, itu kan beliau di hari Senin dia berobat sendiri. Beliau berobat sendiri kalau tidak salah kemarin beritanya dia berobat sendiri. Di hari Rabu kalau nggak silap beliau tuh meninggal. Jadi pas mau dikuburkan di perkuburan Mandeling di Brigjen Katamso belakang Asiat Well, itu kemarin ada polemik juga dari pihak warga sana gitu. Pihak warga sana dalam arti kata, ini kenapa nggak dikubur cepat-cepat gitu? Kenapa nggak dikubur cepat-cepat? Rupanya kemarin kendalanya untuk si pengkuburnya ini, petugas kuburan dia nggak memakai APD atau pelindung diri gitu, kurang pengadaan. Jadi tunggulah situ sampai belum safety sekitar lah. jam belum safety, sampai sekitar jam 10 sampai jam 12 kalau nggak salah beliau baru dimakamkan. Miris sekali ya. Betul lah dia. Makanya kalau bisa bilang maaf cakap sih korban yang meninggal gara-gara corona ini ibaratkan meninggal itu tolak bumi. Iya, Kan iya. itu dia kan. Sekarang aja pun ibaratnya kan ibaratnya. Memang kan kita kalau meninggal manusia umat Islam ya, itu kan fardu kifayah. Betul, fardu Tapi kifayah. sekarang tayamum. Iya, itu dia. Itulah saking menjaga antisipasi untuk pengurangan korban itu tadi Korban kan. yang tadi, Itu ya. dia. Antisipasi bagusnya itu itu ya dia. supaya nggak nyebar lah gitu. Iya, memang betul kan. Itu pencegahannya juga.